Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Trisilvi Santahongki dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya berkuliah di IAIN Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. IAIN Ponorogo adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kalisededan, Madiun. IAIN Ponorogo sendiri memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang ketiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang keempat adalah Fakultas Syariah. Sudah siapkah menjadi mahasiswa? Yuk kuliah di IAIN Ponorogo, menjadi generasi milenial yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang bernafaskan Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tema Indonesia bisa melawan COVID-19. Virus jenis baru dengan istilah COVID-19 ini lebih dikenal dengan sebutan corona. Nah, virus ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, yang kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menjadi penyakit yang pandemi, yakni menyebar ke seluruh kota, negara, bahkan di seluruh dunia. Virus corona ini muncul di awal tahun 2020 yang menyebabkan timbulnya kepanikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri pada 24 April 2020 ini kasus yang mencapai di Indonesia yang positif adalah 8.211. Nah, korban yang sembuh mencapai 1.002, sedangkan yang meninggal dunia ini mencapai 689. Ini per 24 April 2020. Lalu, bagaimana jika dikaitkan dengan Islam? Saya di sini mengambil 2 tulisan. Yang pertama, tidak ada penulis, dan yang kedua, tulisan dari Imam Syamsi Ali. Penulis yang pertama ini menyebutkan pada masa Khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab. Nah, pada masa beliau ini terjadi wabah atau penyakit yang menular yang disebut dengan Taun Amwas. Virus ini menyebar di wilayah Syams pada waktu itu. Saat rombongan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ini hendak pergi ke Syams. Nah, di sini timbul perdebatan antar rombongan ataukah melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab selaku ketua rombongan ini memutuskan untuk kembali ke Madinah. Dengan ini disebut istilah bahwasannya memilih takdir yang satu serta meninggalkan takdir yang lain. Bahwasannya ikhtiar manusia diperlukan pada kondisi yang seperti ini. Hal ini tentunya juga merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari ini menyebutkan, beliau bersabda,
Apabila kamu mendengar suatu wabah di suatu wilayah, maka kamu jangan pergi ke wilayah tersebut. Akan tetapi, jika kita berada di wilayah yang di situ terkena wabah, jangan sekali-kali kita meninggalkan wilayah tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan media medis yang sekarang modern, yakni disebut dengan istilah karantina atau berdiam diri di rumah, seperti itu. Untuk tulisan yang kedua, ini oleh Imam Syamsi Ali, bahwasanya pentingnya untuk mengambil pelajaran atas kondisi yang seperti ini. Bagaimana kita mencari hikmah di balik semua ini, kita sembari untuk terus berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, lafal corona terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinas zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk hendak menghilangkan dosa dari kamu, ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Perintahnya sangat jelas bahwasanya corona di sini mengandung arti tinggal di rumah, menetap di rumah. Nah, bahwasanya rumahmu adalah surgamu, rumahku adalah surgaku, rumah kalian adalah surga kalian. Ciptakan surga di rumah-rumah kalian. Dan bahwasanya memang manusia itu lebih kepada duniawi. Dia mencari kesenangan di dunia, kepuasan di dunia, gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah yang mewah, pekerjaan yang berlimpah, seperti itu. Nah, bagaimana corona ini mengambil hikmah? Kita ambil hikmah bahwasanya bagaimana kita tetap berdiam diri di rumah serta menciptakan surga-surga di rumah kita. Kita harus yakin bahwasanya dengan ini Allah akan mengangkat kita, mengangkat derajat kita, dan membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang yang sakit. Yang keempat, tutup mulut jika batuk. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, tidak keluar rumah jika tak mendesak. Yang ketujuh, social distancing. Yang terakhir, ibadah dan selalu berdoa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan semoga corona segera hilang dari bumi ini. Dan semoga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.